akan terjadi pada sore hari ini setelah masa pandemi kurang lebih dari tanggal 22 Februari ya. Pemerintah menetapkan supaya semua stay at home. Jadi semua kegiatan belajar di rumah, bekerja di rumah, bahkan ibadah di rumah. Tapi oleh kemurahan Tuhan hari ini kita bisa ada di tempat ini untuk memulai sebuah kerinduan berkumpul bersama dalam komunitas Laskar Tujuh. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Kita berdoa untuk mengawali ibadah pada saat sore hari ini. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan boleh berikan atas kami, sehingga pada sore hari ini kami ada di tempat Bukit Doa Immanuel di Sukolilo Prigen ini. Kami bersyukur untuk alam yang indah, untuk cuaca yang baik. Terlebih kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kesehatan yang Kau anugerahkan kepada kami, karena kami percaya dengan kuasa-Mu Engkau menjauhkan kami daripada segala yang jahat. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan berhimpun bersama untuk memuliakan nama-Mu, untuk memuji Engkau. Mari kuasa Roh-Mu yang kudus turun menjamah setiap kami. Kami boleh saling menguatkan, kami boleh saling mengasihi, dan kami percaya seturut dengan firman-Mu, jika ada kerukunan Tuhan memerintahkan berkat atasnya. Kami percaya kami semua adalah pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Kami adalah orang yang disayangi dan cintai oleh Tuhan. Demikian juga oleh kasih Tuhan kami mampu untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau ada di tempat ini. Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan menjamah setiap hati kami. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Mari bersama kita naikkan pujian. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri kata kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku menyembah. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri kata kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Yesus, Kau segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di
yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini, pemulihan terjadi di sini. Yes, Kau baik. Biar jamaah-Mu turun atas setiap kami, Tuhan. Engkau melihat hati kami rindu untuk selalu dekat dengan Engkau, Tuhan. Kami rindu, Tuhan, terjadi pembaharuan atas hidup kami. Kami rindu kasih-Mu, Tuhan. Kami rindu lawatan. Tidak ada yang seperti Engkau, Tuhan. Engkau izinkan kami ada di tempat ini, di alam terbuka ini. Sungguh kami bersyukur. Ada kebebasan yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Haleluya, haleluya. Biarlah sukacita-Mu memenuhi setiap hidup kami, Tuhan. Kami minta sukacita dari surga itu turun atas setiap hati kami, Tuhan. Sehingga kami datang di tempat ini, kami boleh mengutamakan Tuhan. Dengan alam yang baik hari ini, dengan udara yang segar hari ini, kami tetap mengagungkan nama-Mu. Terpujilah Engkau, Tuhan. Di dalam nama Yesus, sukacita memenuhi setiap hati kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian lebih dari pemenang.
mau berdiri monggo ya, lebih relax gitu. Haleluya. Saya bersyukur karena sekian lama ya, Februari, Maret, April, Mei sampai kepada Juni, berarti kurang lebih 4 bulan kita baru bisa beribadah secara terbuka seperti ini ya, dalam komunitas yang ada. Tapi memang setiap kita di gereja lokal masing-masing sudah ada persekutuan, baik itu dalam bentuk offline maupun online. Ya, kita akan mendengar firman Tuhan yang sebentar juga akan dibagikan. Kita mempercayai iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi setiap firman yang disampaikan mari kita tangkap dengan baik, kita cerna dengan baik, karena ternyata banyak diantara rekan-rekan bahkan saudara-saudara kita yang lain tuh kadang suka mengambil satu ayat hanya untuk kesenangannya sendiri, tapi keluar dari maksud, tujuan atau perikop atau konteks yang ada, sehingga akhirnya muncul penyimpangan, muncul penyesatan. Oleh sebab itu penting bagi kita ketika firman Allah diperintahkan, mintalah kepada Tuhan kemampuan untuk memahami, mengerti. Ya, mari kita bawa hati kita untuk siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh luar biasa. Engkau sangat luar biasa. Mari kita naikkan pujian dengan sayap-Mu. Kita akan naikkan pujian ini dari hati kita.
Firman-Mu berkata, Kau beserta. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Di tempat malam ini ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau menentukan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh yang bertahu. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau menentukan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Aku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau yang ku sembah, Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mohon kesediaan Pak Wauno untuk menaikkan doa, mendengar firman Tuhan. Mari kita bersama-sama kita berdoa, kita siapkan hati kita, pendengaran kita, bila apa disampaikan melalui hambanya, melalui firman Tuhan ini boleh menguatkan kehidupan kita hari lepas hari dalam mengikut mengiring Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya yang indah Tuhan pada sore hari ini ya Tuhan. Kami akan bersama-sama duduk diam dengan tenang untuk belajar mendengarkan kebenaran firman-Mu yang sebentar akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Kuduskan, sucikan hamba-Mu ini ya Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam firman-Mu ada kekuatan, di dalam firman-Mu ada suatu kesembuhan yang sakit. Di dalam firman-Mu kami boleh dipuaskan, disegarkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami sambut firman-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Tuhan siap dengar firman Tuhan. Amin. Kepada Ibu Pendeta Desi Kukani, mari dipersilakan untuk menyampaikan firman.
Shalom. Kristus. Tetap semangat. Amin, semangat. Saya ngomong apa kabar? Luar biasa. Yes. Oke. Haleluya. Ya. Apa kabar? Yes. Yesus dahsyat. Haleluya. Haleluya. Biasa. Kita percaya pada saat ini keluar biasaan Tuhan yang membuat kita ini ya ada yang takut itu normal, tapi ketakutan itu tidak normal. Sehingga kalau kita masuk di bulan Juni ini dikatakan di TV Tuhan berkata bahwa dikatakan kita masuk yang namanya new normal. Amin. Kita kembali kepada yang namanya normal saja. Kalau orang ketakutan berlebihan namanya abnormal. Kalau sudah abnormal itu membunuh iman kita. Sehingga kita betul-betul mengikuti dari pemerintahan new normal itu betul-betul kita akan alami. Ini orang-orang percaya lagi diuji imannya. Apa tetap percaya beriman bahwa Tuhan itu pasti melindungi kita, bahwa Tuhan selalu di pihak kita, dan kita yang mengizinkan Tuhan berpihak kita. Jadi kalau saya diundang oleh Pak Roni dalam Laskar Kristus, saya bersyukur saya bisa membagikan berkat pengalaman selama pandemik COVID-19 ini. Luar biasa Tuhan itu. Tuhan itu membuat ini semua itu supaya apa? Semuanya itu indah pada waktunya. Jangan berkata Tuhan kok jahat, semuanya banyak yang mati. Itu memang harus dikurangi. Kapan kita mati pun kita tidak tahu. Karena apa? Dengan terjadinya COVID ini, bumi ini jadi bersih, Jakarta jadi bersih. Walaupun Surabaya sekarang bukan zona merah, zona hitam, bersyukur saja. Ya, apalagi di tempat ini tetap hijau, saudara ya. Sehingga saya dari bulan April sampai sekarang tetap ibadah hari Minggu. Ada jemaat yang takut, ada beberapa yang ibadah, tapi saya bersyukur separuh masih bisa beribadah. Sehingga sore hari ini saya akan berbicara tentang kalau ada new normal, saya akan berbicara tentang new heart. Inggris dikit ya. Jadi hati yang baru. Jadi kita masuk dinamakan new normal, diawali dari hati yang baru. Ya, jadi new heart. Saya akan berbicara tentang new heart, hati yang baru. Jadi kalau saya berbicara tentang hati, itu berbicara tentang seluruh, itu akan mempengaruhi seluruh aspek hidup kita. Betul atau betul? Ya, makanya Yesus berkhotbah di bukit, di dalam, saya akan memberikan tema tentang new heart, itu dalam Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-8. Itu khotbah daripada Tuhan Yesus, dikatakan berbahagialah orang yang suci hatinya. Coba buka semua yang bawa Alkitab, kita baca bersama-sama. Apakah kita ini benar-benar memiliki hati yang bahagia? Itu diawali dengan hati yang baru, new heart. Ya, kita akan baca di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Sudah dapat katakan? Amin. 1 2 3. 1 2 3. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi new heart ini berbicara kalau engkau ingin berbahagia, begini orang ganti nama saudara, ya. Jadi berbahagialah Desi yang suci hatinya. Saudara bisa ganti nama saudara, jangan pakai nama saya. Jadi saya sendiri yang bisa melihat Tuhan. Begitu. Ayo 1 2 3. Berbahagialah Desi yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan, melihat Allah. Amin. Ya, jadi ini ayat kita sudah tahu, tapi kita mendapatkan rema saat ini. Oh, jadi orang yang berbahagia itu adalah orang yang suci hatinya, yang gano mangkel, gano sakit hati, jengkel dengan Tuhan. COVID ini kapan Tuhan? Ya nggak bahagia, saudara. Karena apa? Menggerutu, mengeluh. Ya, sekarang perekonomian secara global pun menurun, semua menurun, pendapatan menurun, gereja-gereja pun menurun, tapi Tuhan tetap ditinggikan. Amin. Ya, jadi saya mulai biasanya undangan di Surabaya, di mana-mana pelayanan, ya tetap di rumah. Tapi ya saya ditelepon, Bu, kita ibadah lewat Zoom aja. Saya pikir ya Zoom berapa orang bikin bulan persekutuan setiap hari Sabtu. Tiba-tiba setelah Zoom 3 hari selanjutnya saya di WA. Bu minta nomor rekening. Udah Pak Trokot di Zoom ini dikasih berkat. Ya. Itu kalau udah pemeliharaan Tuhan. Amin. Pemeliharaan Tuhan. Jadi diawali dengan berbicara tentang hati manusia. Ini berbicara seluruh keberadaan hidup kita. Ya. Jadi kita kalau saya berbicara tentang hati, ini berbicara tentang keadaan kita. Untuk meresponi hari-hari ini, ya toh, Tuhan cuman ngomong ini, wes jangan takut, jangan gelisah hatimu. Jadi orang yang takut berlebihan, orang yang gelisah itu karena tidak percaya. Makanya Tuhan ngomong jangan takut,
Jangan gelisah hatimu, mati besok kapanpun kita sudah disediakan tempat di surga. Amin. Karena manusia tuh tidak mau mati, masih mau menikmati kedagingannya enak di bumi. Ya, bisa jalan-jalan. Nah, sekarang desa ke mall. Serah tahu 2020 inilah tahun emas. Karena apa? Pertama kali bandara ditutup, mall-mall ditutup, kan luar biasa. Sekolah lewat online semua, wah luar biasa. Ibadah lewat online. Nanti ini semua ada inti pembelajarannya. Saudara punya anak lagi, cucu cerita. Kamu tahu nggak ceritanya? Tahun 2020 keren, semua serba online. Kan keren saudara ya. Tambah canggih. Mau wisuda itu kan seneng. Waduh, lulus wisuda. Ya ada mama, papa di samping. Sekarang udah online. Lulus sekolah aja lewat online, lulus kita aja ya toh. Tapi kita harus meresponi dengan ucapan syukur. Dengan adanya semua stay di rumah, kita tahu udara itu semakin bagus, saudara. Ya toh? Tapi begitu new normal, hari ini 900 di Indonesia yang positif COVID-19, coba saudara ya. Pas 900, jadi 30.000 lebih berapa begitu yang mengalami. Jadi saya yakin dan percaya Tuhan cuma lihat hati kita. Kita kan tidak tahu apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Miliki hati yang terpenting itu hati yang selalu hidup, sungguh-sungguh, semua ingin bahagia. Ini jawabannya loh. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Orang yang suci hatinya tuh harus berpikir positif, yang sedap didengar. Filipi berapa? 4 ayat 8. Ya, yang sedap didengar. Pokoknya yang enak-enak aja. Saudara, jadi berita COVID. Kita sendiri takut. Batuk sekali, 2 kali, demam, bingung ngarepe dhewe. Aduh, ya apa iki ya? Telepon Laskar Kristus ketua apa? Aku lagi demam, batuk. Saudara, cuman COVID itu mati kamu. Ya, tapi kita harus mensyukuri. Oh, berarti suruh istirahat. Ya, jadi sudah tidak perlu takut, semuanya bisa berubah. Tapi Tuhan Yesus kita tidak pernah berubah. Amen. Dulu, sekarang, sampai selamanya kuasanya juga. Amin. Ya, jadi saya melayani Tuhan dari saat ini kelas 5 SD loh, saya sudah melayani Tuhan. Di Tretes, saudara. Gembala saya dua-duanya dipanggil Tuhan. 5 SD saya bermain musik. Sampai sekarang saya tidak pernah namanya kerja syukur, tidak pernah. Saya menjadi warga kerajaan surga dan saya bekerja dalam kerajaan surga sampai sekarang. Tapi saya menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Ya, berbahagialah orang yang suci hatinya. Itu Tuhan ingatkan kita, jaga hatimu. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, jendela hidup ini. Amin. Amin. Ya, alhamdulillah. Kita harus jaga hati. Ya, biasanya makanannya berapa menu, kok sekarang berkurang. Wis bersyukur kita masih bisa makan. Ya, bersyukur bisa makan sempol 10 ya bagus ya. Biasanya aduh susah, tapi kita bisa makan itu tuh bersyukur. Ya, jadi saya mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi kita tahu sekarang, semakin banyak hal yang kita tidak tahu ke depan apa yang akan terjadi. Ya, kalau orang yang ingin berbahagia, orang suci hatinya yang pertama, kalau kita tidak tahu semakin banyak hal yang akan terjadi di depan kita. Kita tidak tahu loh. Sebentar kita pulang tidur mau lewat, kita tidak tahu loh. Kalau kita tidak tahu semakin apa yang terjadi di depan kita, ya, yang Tuhan mau, kita harus memiliki hati yang seharusnya seperti ini. Kita harus semakin besar hidup kita bergantung kepada Tuhan. Amin. Semakin bergantung, semakin besar bergantung kepada Tuhan. Dia Tuhan yang setia. Apapun yang kita alami itu tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan sudah memberikan solusi kepada kita. Semakin bergantung kepada Tuhan, semakin memiliki iman yang mantap dengan Tuhan, semakin menyala-nyala. Saudara, jangan lemes. Lihat orang lemes, belok lemes. Orang mulai ngomong, aku kok susah, aku ya susah, ya mati berdua. Enggak, saudara. Kita menjadi orang-orang saudara berani berkata menjadi Laskar Kristus itu tidak main-main loh. Siap gak saudara? Pikul salib. Ya, sangkal diri setiap hari pikul salib. Itu Laskar Kristus tidak main-main, setelah itu di depan. Saudara. Jadi Tuhan katakan waktu kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita, biarlah kita semakin bergantung kepada Tuhan. Ya, yang kedua, semakin mengandalkan Tuhan. Saudara tidak usah baca ayatnya, saudara ingat ayat ini Yeremia berapa? 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Karena orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri itu hatinya jauh dari Tuhan. Betul atau betul? Betul, saudara. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti pepohonan yang ditanam di tepi air, yang selalu menghasilkan daun yang hijau. Walaupun musim COVID tetap hijau, tetap diberkati, tidak mengalami musim kering. Keren nggak? Kita semakin mengandalkan Tuhan.
Ya, semakin percaya kepada Tuhan, semakin bergantung kepada Tuhan. Waktu kita semakin mengandalkan Tuhan, saya yakin dan percaya musim apapun kita tetap diberkati Tuhan. Kita tetap menikmati pemeliharaan Tuhan. Ya, karena Tuhan berkata, waktu kita mengandalkan Tuhan, membuktikan hati kita nih terus melekat dengan Tuhan. Ada pujian yang membuat saya terus mengingatkan saya. Ya, lekatkan hatiku Tuhan dengan hatimu. Tuntun aku dalam firman-Mu. Biarlah anugerah-Mu selalu aku alami. Kasih-Mu selalu aku alami. Sehingga saat-saat ini banyak kita mengalami mujizat dan anugerah Tuhan. Banyak orang susah, kita tetap tersenyum, kita tetap bergembira, kita bisa hidup berbagi. Amin. Kita bisa hidup berbagi. Malah saya berlebih. Waktu saya berlebih saya bisa berbagi. Waktu saya berbagi orang berkata, kasihan ibu loh, tidak usah dikasih. Tuhan yang mengasihi saya. Kalau manusia mengasihi kita itu ada batasnya, tapi Tuhan mengasihi kita itu tidak terbatas. Karena kasihnya sudah dicurahkan kepada kita. Jadi yang ketiga, semakin mengharapkan dan kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan itu lebih dari hidup. Harapkan kemurahan Tuhan. Harapkan kemurahan Tuhan. Bagaimana kita mengharapkan kemurahan Tuhan? Bila hati kita tetap berbahagia. Bagaimana hati itu tetap berbahagia? Kita selalu memiliki hati yang suci. Niat-niat kudus itu ada dalam pikiran kita. Kita selalu bersyukur. Tuhan, terima kasih. Ya, sepertinya tidak sesuai dengan kehendak kita. Tapi kalau ini kehendak-Mu, saya akan terima dengan penuh sukacita. Pengalaman kita sebagai orang percaya itu bukan hanya sekedar membaca firman, merenungkan firman itu penting, tapi terlebih praktekkan firman dalam hidup saudara, membuktikan engkau benar-benar menghidupi hidup dalam firman. Prinsip-prinsip firman terus kita hidupi, bukan hanya waktu kita berkhotbah pelayanan, waktu kehidupan kita sehari-hari. Apakah hidup kita ini betul-betul menjalankan prinsip-prinsip firman? Gampang contohnya. Kalau istri mulai bertanya kepada suami, Pak, aku ini sudah berubah. Kalau suami masih, itu belum. Ya toh? Tapi kalau suami ngomong begini, waduh Ma, sekarang mama itu yang dulunya cerewet bawel kayak itu luar biasa. Manis, Ma. Amin. Itu yang namanya melakukan prinsip-prinsip firman. Bahagia. Ya. Kekristenan itu bukan hal jasmani yang kita kejar, saudara. Tapi kekristenan itu berbicara berkat-berkat rohani juga. Ya, tapi juga bukan berkat rohani saja, tapi berkat rohani dan jasmani itu seimbang dalam hidup kita. Bangun pagi hari diberkati, siang hari, malam hari ketemu pagi diberkati. Karena kita sebagai orang percaya hidup karena kemurahan Tuhan. Lagu-lagu lama mengingatkan kita kemurahan-Mu lebih dari hidup Tuhan. Bahwa lidah kami selalu menyembah dan memuji Tuhan. Amin. Jadi orang kalau suka memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tuh hatinya tuh penuh bahagia. Kulihat di wajah saudara itu penuh kemuliaan Tuhan. Ya, kita lihat Laskar Kristus itu penuh kemuliaan Tuhan. Bukan hari ini kita buat di sini, nanti kita buat yang namanya Kampung India di Kediri sana ya, Bapak. Ya, sana itu ada Kampung India, ada Kampung Korea. Saya kan kepingin ke sana tuh ya. Udah sih itu jauh di bawah gunung, enggak terserah. Pokoknya kita nanti waktu itu COVID-nya lari langsung ke sana tuh ya. Benar-benar saya ini menikmati sekarang kalau sudah new normal saya enggak ke mall. Jadi hari apa ya, hari Rabu kemarin saya bersama staf saya 9 orang naik ke air terjun pakai bodoh. Begitu saya masuk, Bu, ini sebenarnya tutup, saya ini orang Kretes, tunjuk no KTP. Oh iya, saya tahu Ibu orang Batok. Ya tetap Bu yang bayar separuh. Oke, bayar aja. Jam 7 pagi saya masuk. Jadi semua kita naik sampai atas, jadi saya rekaman di sana ya. Ada beberapa di Facebook saya cerita itu menceritakan bagaimana saya bisa menikmati berkat-berkat Tuhan sampai di sana tuh, wow ya, staf saya mulai berenang apa semua, langsung 2 hari masuk angin ya. Tapi saya bersyukur, saya bersyukur. Staf saya bilang nanti nih Ibu ini minta dikerok, ini buktinya dia yang dikerok saya. Jadi kita nih kalau kuat kali, kalau ada kerinduan hati itu selalu ingin bersukacita, ada bahagia. Tuhan akan lakukan kita dari sakit penyakit. Amin. Ya. Jadi semakin mengharapkan kemurahan Tuhan. Terus lanjut lagi, kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita. Terus Tuhan katakan semakin bergairah melihat karya Tuhan. Karya Tuhan itu luar biasa. Ya, karya Tuhan itu yang kita akan lihat hari-hari ini. Ya, pertolongan-pertolongan Tuhan yang kita lihat hari-hari ini. Saya ini suka bikin kue, suka masak. Suatu saat saya masak, saya posting, teman-teman bilang, Bu dia sih bisa pesen. Pesanan jadi banyak saudara ya. Jadi hari ini saudara jangan takut, saya bikin roti Manado kan gitu. Apanya Bu namanya? Panada. Mana Bu nanti saya kemarin bikin sampai jam 3. Dan saya itu bersyukur teman-teman bisa enggak Bu pesan.
Masakan Manado itu nurangsa. Waduh, teman-teman sudah pesen. Saya lihat untungnya lumayan juga saya. Kan mulai mereka pesen-pesen. Waduh, nanti saya dibilang pendeta Panadanda. Untuk sementara ini stop dulu. Kalau nanti ada waktu saya buat, baru cuma aku dia pesen. Bu bisa pesen nggak Bu Panadanya? Ya kalau saya buat saja. Kalau saya ngikuti pesanan, waduh banyak saya. Tapi saya bersyukur lewat apapun kita ini lihat karya Tuhan. Tuhan tuh pasti kasih talenta di kehidupan kita. Kalau teman-teman saya lihat saya mau si Desi itu bisa masak, saya ini hobi masak. Saya seneng masak. RW, RK, gitu, RT. Jadi masak semua ya. Jadi saya ini orangnya pokoknya datang ke rumah makan, orang tuh seneng, waduh Bu, enak itu saya seneng ya. Itu sudah menjadi berkat. Amin. Jadi nanti laksanakan itu sekali-sekali. Doa malam di tempat saya hari Jumat, ikut sana kita berdoa menyembah Tuhan. Siap. Kita akan makan bersama. Siap ya. Jumat ini atau Jumat depan terserah ya. Jadi kita juga firmannya kalau doa malam enggak panjang-panjang, 20 menit, 10 menit aja. Kita banyak menyembah. Gimana kalau Jumat ini Pak Roni yang khotbah ya di doa malam tempat saya? Siap. Ini katakan Yuhan, new normal. Nah, ini juga pembaruan dalam doa malam kami. Doa malam kami ini cuma bilang boleh tak Bu? Saya ini punya komandan bagian di luar itu Pak William. Bikin aja Bu, oh ya sudah. Jadi kemarin doa malam puji Tuhan semua juga banyak yang datang, tim musik, terlebih tim pelayanan mimbar itu yang datang. Jadi kok Jumat ini Laskar Yesus datang, Pak Roni yang khotbah, ya kabari saya berapa orang supaya saya sediakan makanan. Panadanya muncul. Jadi semakin bergairah, saya ini bergairah saudara. Saya lihat di YouTube mau bikin kue ini, coba bikin kue ini, coba bikin kue ini, coba. Padahal saya yang buat paling makan satu, yang lainnya enak Kak, enak, lanjut. Ya, dan bergairah tuh pada karya Tuhan. Jangan malah menghadapi seperti ini. Aduh, aku tidak bisa buat apa, aku udah tambah males, tidak bisa saudara, kita harus berkarya ya. Semakin terakhir, semakin penuh, ya berserah penuh kepada Tuhan. Waktu kita semakin berseru penuh kepada Tuhan, Tuhan akan mengerjakan bagi kita. Apa yang dapat kita kerjakan, kita kerjakan. Yang dapat kita kerjakan, Tuhan yang mengerjakan bagi kita. Amin. Tapi kita juga jangan mencobai Tuhan. Ya, alah ini kayak normal, wes, gak usah pakai masker, itu nyalai ya. Saya tadi masuk di pakai masker, cuci tangan, gak apa-apa serah. Supaya apa kita diajar bersih. Makanya bersih itu juga bukan hanya yang di luar, hati yang utama harus bersih. Orang itu ya, kalau hatinya bersih, iman adalah sebagian daripada kebersihan adalah sebagian daripada iman. Orang tuh kalau bersihan itu pasti imannya bersih. Dimulai dengan hati yang bersih. Orang yang hatinya bersih itu selalu berbahagia. Sana sini pusing, kita tetap mengucap syukur dan tertawa. Karena apa? Tuhan itu ada dalam hati kita. Sehingga pada saat malam, pada saat sore hari ini Alkitab berkata semua ini dimulai dari hati. Hanya orang yang suci hatinya itu berbahagia. Ya. So ingin berbahagia? Amin. Ada duit, gak ada duit, tetap bahagia. Diawali dengan hati yang berbahagia. Bahagia itu tidak bisa saudara paksakan. Bahagia itu pilihan. Saudara ingin bahagia? Iya Bu Desi, bagaimana? Wes, jaga hatimu. Jaga hatimu dalam segala kewaspadaan. Gak usah mikiri sing aneh-aneh. Pokoknya mikiri Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu penolong, Tuhan itu pelindungku, Tuhan yang memberkati keluargaku, anakku, usahaku, sekecil apapun. Kalau kita ini setia, Tuhan itu lebih setia memberkati kita. Amin. Sampai saat ini saya melayani Tuhan, Tuhan memberkati saya dengan setia. Kadang-kadang ada bonus-bonus yang tidak pernah saya pikirkan, bayangkan. Kalau saya mau bersaksi, oh Bu Desi bukan sombong-sombongan, soal saya ini dulu juga pengerja, ngepel gereja. Tahun berapa ya? 91. Berkat saya sebulan 10.000, 10.000. Ya, tapi kalau sekarang bisa naik itu karena saya setia sama Tuhan. Bukan berkat yang menjadi masalah. Kan kita waktu setia dengan Tuhan, Pak Roni tadi bilang, di mana ada persekutuan, di mana ada kesatuan, di situ Tuhan perintahkan berkat atas kita. Amin. Tuhan kalau memerintahkan berkat atas kita tidak main-main. Jadi kalau saya mau bersaksi 2015 itu saya dapat berkat mobil. 2016 saya ke Hongkong, ke Macau. Sampai yang kemarin ini 2000 pokoknya belum Covid. Terakhir saya ke Sydney. Kalau saya hitung-hitung orang bilang, Bu dia sini agak duit enggak, Tuhan yang kaya. Oh iya, tiba-tiba Bu acaranya Hillsong Bu. Ibu pokoknya ngurus paspor gini, saya yang biayai. Coba, waktu saya hitung-hitung, aduh larang juga ya biayanya. 30 juta salah satu orang. Tapi
pasti Tuhan tuh bisa adakan. Amin. Tuhan tuh lihat hati kita kok. Terus gak usah neko-neko. Kalau saya lihat ujung mata Budi sih lo cuili saudara. Tidak sebanyak yang gereja gede-gede puji Tuhan, gereja sing gede-gede malah kayak ibadah. Karena apa? Kayak iso akeh-akeh kan begitu ya. 300 kalau di sekali ibadah 50 berapa kali ibadah? Gitu. 6 kali sampai bengi sing khotbah melet saudara ya. Iya, teman saya bilang seperti ini, Bu, ini sudah bisa enggak Bu ibadah? Lapor camat. Saya sampai sekarang ya cuman Pak bilang lapor ke Koramil. Sampai sekarang saya enggak lapor Pak camat, tapi orang-orang di sekitar tuh mendukung. Amin. Ya, kita memuji Tuhan. Tadinya enggak usah pakai drum, mulai pakai drum ya. Mulai bisa, semua bisa. Ini karena Tuhan. Ya, saya yakin Tuhan tuh lihat hati kita. Jadi kalau ingin berbahagia, nikmati hari-hari kita dengan baik. Hari-hari ini kita nikmati hari-hari kita dengan baik. Jaga hati wis. Jadi masa depan kita akan mengalami kebaikan, akan mengalami kehidupan yang diatur oleh Tuhan tuh indah. Amin. Tuhan tuh mengatur hidup kita tuh dengan indah. Indah pada waktunya. Ya, kalau kita ini menjaga hati kita, kita akan menikmati rancangan Tuhan itu sempurna. Saya tetap berdoa, saya mengadakan menara doa bersama dengan staf saya setiap hari Kamis. Itu pasti dijawab Tuhan. Bahwa Tretes ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Gereja-gereja yang ada di Tretes lewat BKSAG ataupun Bamak, Kabupaten Pasuruan, saya sebut mereka semua. Hamba-hamba Tuhan ini jangan terlena. Tapi mereka juga hidup dalam roh takut akan Tuhan, dimahkotai dengan roh takut akan Tuhan, ya, sehingga mereka akan kembali kepada firman, sehingga hidup mereka bukan karena melakukan, karena mampu bisa, semua karena Tuhan. Sehingga saya terus berdoa, Tretes penuh kemuliaan-Mu. Kabupaten Pasuruan ada 68 gereja di kabupaten ini. Jadi kalau dari Perigen sampai atas sih 9 gereja. Tapi saya yakin dan percaya gereja-gereja ini, kalau orang zaman dulu mau masuk Tretes, wes negatif saudara. Sekarang kalau masuk Tretes, di gereja mana? Keren toh. Iya saudara. Kalau dulu pilah gitu saya. Tapi sekarang enggak. Mau ke gereja mana? Mau pelayanan di mana? Gitu toh. Jadi kalau saya dulu mau ngomong Tretes dulu gak enak, sekarang enggak. Ya, saya pendeta, saya gereja di Tretes. Tretes sudah gereja. Ada 9 dari Perigen sampai atas itu. Ya. Jadi waktu kita bersyukur kepada Tuhan, Tretes ini kita nih yang pertama berkat orang Kristen itu bisa adakan perubahan. Ya, waktu kita mengadakan perubahan diawali dari pribadi kita, hati-hati yang perlu dijaga. Ya, jadi yang pertama berbahagialah. Ada 2 hal, hanya orang yang suci hatinya berbahagia, menikmati segala sesuatu yang dijanjikan Tuhan dalam hidup kita. Dan yang terakhir, ini yang penting, karena dia akan melihat Tuhan. Kekristenan ini yaitu berbicara tentang hubungan. Kalau setelah berdoa, baca firman, tidak pernah mengalami Tuhan, itu percuma, saudara. Kekristenan saudara itu dibutuhkan yang namanya hubungan, memiliki telinga yang tajam untuk mendengarkan suara Tuhan. Dalam tubuh kita ini ada tubuh, jiwa, roh. Roh kita ini harus manunggal dengan roh Tuhan. Ya, seroh dengan Tuhan. Saudara percaya dalam diri saudara ada Roh Kudus? Dia naik ke surga, dia memberikan rohnya kepada kita. Dalam diri kita ini ada Roh Kudus. Jadi waktu Tuhan, waktu engkau susah, Roh Kudus yang ada dalam hidup kita menghibur kita. Dia itu yang menjadi sumber pengharapan kita. Roh Kudus itu akan menuntun kita dalam seluruh kebenaran. Siapa yang di sini tiap hari baca firman? Baca firman tiap hari, aku udah ngerti Bu, wes baca saja. Roh Kudus akan menuntun kita, tiba-tiba dimunculkan rema itu. Dari firman itu menguatkan kita. Amin. Ya, jadi roh itu harus dikasih makan, saudara. Jiwa itu perlu jalan-jalan seperti ini, perlu saudara, bukan hanya di sini ya, nanti ke Kediri ya. Perlu saudara. Tapi roh kita ini juga perlu makan firman, hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Sehingga roh kita ini selalu connect dengan Tuhan dan kita bisa melihat Tuhan. Melihat Tuhan itu bukan berarti duduk, mulai menyembah, mulai goyang-goyang. Nah ini antenanya mulai nyambung dengan surga. Tidak juga, saudara. Karena waktu saya bersama dengan ada beberapa jemaat, terus mamanya itu berdoa berbahasa roh goyang seperti ini. Anaknya 2, yang pupunya tanya sama adiknya, itu mama opo ya goyang-goyang itu lagi connect dengan surga. Itu lagi connect dengan surga itu. Ya memang benar saudara. Jadi saya yakin dan percaya kalau kita bisa melihat Tuhan itu hanya diawali dengan hati yang suci aja, bersih. Di sini ada Tuhan, saudara. Ya, sini ada Tuhan. Tuhan cuma mau biar hari-hari ini kita lebih serius lagi dengan Tuhan. Berdoa dengan sungguh-sungguh, menyembah Tuhan. Kita yakin tadi pujianku yakin kau hadir di tempat ini.
kuasanya ada di tengah-tengah kita. Jika yang datang saat ini, kalau engkau sakit, engkau dalam persoalan, kau pandang kepada Tuhan. Aku memandang engkau Tuhan. Pertolonganmu tepat pada waktunya. Kita harus bisa membalikkan keadaan. Kita harus balikkan keadaan yang tidak mungkin bagi engkau, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, jadi yang kedua, waktu kita berbahagia, hati kita ini penuh bahagia karena suci. Yang kedua, kita bisa melihat Tuhan. Artinya apa? Kita menikmati hubungan yang manis dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Ya, kalau berbicara tentang hubungan suami istri, ya itu akan menghasilkan yang namanya janji Tuhan, yaitu anak itu. Waktu kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, kita akan menghasilkan janji-janji Tuhan yang dahsyat untuk laskar Kristus ini. Amin. Waktu saya dengar Pak Uwa tiba-tiba diberkati Tuhan, dipakai dengan luar biasa, kita ini bersyukur. Kita berkata ini semua karena kita berdoa untuk Pak Uwa. Amin. Siaran di YouTube, lama-lama jadi YouTuber. Alang-alang baik, saudara. Sebulan 17 miliar, ya. Oh kan? Nanti kalau Pak Uwa 18 miliar, jangan lupa kita, Pak. Nah, itu setiap bulan, setiap hari bagi motor satu-satu. Saya cuma ngomong gini, oh keren. Orang kalau lagi dipercaya Tuhan, walaupun dia itu nggak percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan bisa mempercayakan hal-hal yang luar biasa karena dia punya hatinya Tuhan. Apapun yang dia terima itu berbagi, so. Ngasih uang orang 5 juta jadi gampangin. Ke rumah dikasih mobil, motor, pilih, punya motor nggak punya. Kapan punya motor? Saya berdoa supaya dapat motor, langsung diambilkan yang putih, langsung ada nomor platnya. Waduh, saya katakan wow. Kalau apalagi kalau dia anak Tuhan, ya betul kan saudara, ya luar biasa. Ya, saya cuma berpikir gini positifnya. Kalau dia bisa dipakai Tuhan, kita pun nggak usah sih gede-gede lah. Hal-hal yang kecil itu, ya bisa mendoakan orang, bisa menolong orang. Itu juga itu bisa melakukan untuk Tuhan. Jadi melihat Tuhan itu memiliki, ya menikmati hubungan yang manis dengan Tuhan. Kita lihat karya Tuhan dalam hidup kita. Jadi pada saat sore hari ini kita akan mengetahui bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hidup. Dia ada, dia ada, dia ada dan dia ada. Dia sudah menyerahkan, memberikan rohnya. Artinya apa? Roh Kudus itu adalah Tuhan sendiri, pribadi Tuhan sendiri. Dia ada dalam hidup kita. Waktu kesendirianmu, kadang-kadang suami tidak ngerti masalahmu, ya istri tidak ngerti masalahnya suami, tapi Tuhan itu lebih tahu. Kadang-kadang kita lupa kalau Tuhan itu Maha tahu. Roh Kudus dalam kehidupan kita mengingatkan kita. Nikmati hubungan yang manis dengan Tuhan. Ya, amin. Waktu kita menikmati hubungan Tuhan yang manis, membuktikan kita akan mengalami kebahagiaan yang tidak bisa diberi oleh dunia ini. Dunia ini memberikan kepuasan sementara, tapi kebahagiaan, kepuasan dari Tuhan itu sampai kekekalan. Itu yang penting. Ya, jadi hari-hari ini nikmatilah. New heart itu harus ada dalam kehidupan kita. Kapan, Bu? Hati yang selalu baru. Hati yang selalu baru waktu kita memiliki pikiran dan hati, niat yang selalu hidup kudus, hidup menyenangkan Tuhan, sehingga kita akan berbahagia. Puji Tuhan, ini firman Tuhan. Kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Amen. Dan kita ada bersama dengan Tuhan. Amen. Saya tutup dengan ayat Yohanes pasal 15 ayat 7. Tuhan sendiri yang berkata, jikalau kau tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, apa saja yang kamu kehendaki kau akan terima dari dia. Amen. Yang percaya katakan amin. Kita akan memujikan pujian bersamamu Tuhan, ku lewati semua. Engkau ada di setiap musim. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkanku sendiri. Kekuatan di
akan bersamamu Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenangan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Pak Arif pimpin kita dalam doa. Kalau kami hari ini diingatkan kembali tentang hati yang baru, Tuhan. Mari Roh Kudus, Kau selidiki setiap hati kami hari-hari ini. Apakah hari-hari ini hati kami berkenan di hadapan-Mu atau hati kami semakin menjauh daripada-Mu, Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu kebenaran firman-Mu itu yang akan memerdekakan setiap kami hari-hari. Biarlah hari-hari kesenangan kami, kesukaan kami adalah merenungkan firman itu siang dan malam. Sehingga waktu kami merenungkan firman itu, Tuhan, kami seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Sehingga kami akan berbuah tepat pada waktunya. Bersihkan terus hati kami. Bersihkan terus dari pencemaran-pencemaran yang hari-hari ini berusaha, Tuhan, membuat iman kami semakin lemah. Kami percaya melalui kebenaran firman ini kami diingatkan supaya kami menyucikan hati kami, sehingga apa yang masuk dalam hati kami hari-hari bukan sesuatu yang kotor tapi sesuatu yang benar, yaitu kebenaran firman-Mu itu yang memerdekakan kami. Tuhan, urapi hamba-Hamba-Mu, anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, supaya mulai hari ini mereka punya pengharapan yang baru. Mereka tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Mereka tahu Tuhan mereka tetap menyertai mereka, sehingga mereka tetap mengatakan bahwa lebih dari pemenang kehidupan mereka. Mereka tidak akan terus jatuh tapi akan naik, semakin naik seperti apa yang Kau kehendaki, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih buat hati yang baru, pikiran yang baru, semangat yang baru, supaya kami hari ini menyerahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Pergumulan kami, permasalahan kami, semua sudah selesai karena hati kami sudah beres. Terima kasih, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Si Tuhan, tepuk tangan dulu buat Tuhan. Yes. Haleluya. Terima kasih untuk Ibu Desi yang hari ini sudah menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan. Ibadah kita hari ini ada live streaming, ada yang juga mengikuti live streaming, beberapa orang. Saya lihat tadi sempat ada nama Janes dan Bu Vivi sempat mengikuti live streaming. Jadi kita nanti akan berdoa setelah ini ya, berdoa untuk semua hal yang menjadi pergumulan atau menjadi kerinduan kita tentang ke depan dalam hidup pribadi kita, dalam keluarga kita, dalam gereja, bahkan dalam masyarakat juga yang ada di sekitar kita. Saya minta nanti Ibu Roni bisa berdoa untuk pokok doa syafaat ini ya, berdoa untuk bangsa negara kita, untuk setiap umat Tuhan, gereja Tuhan, berdoa untuk komunitas Laskar Kristus, setiap pribadi yang hari ini boleh hadir dan juga yang mengikuti lewat live streaming, bahkan juga beberapa dari rekan sahabat kita yang rindu untuk bergabung namun hari ini belum bisa bersama kita. Kita doakan mereka agar turun kemurahan Tuhan, kasih sayang Tuhan dalam setiap hidup pribadi mereka masing-masing. Mari kita akan berdoa sekali lagi dan setelah itu kita akan tutup di dalam doa. Selanjutnya kita akan sharing ataupun mendengar beberapa kisah yang boleh kita saksikan. Dipersilakan Bu Roni untuk menaikkan doa syafaat. Mari kita yang lain mendukung di dalam doa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan
atas kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami pada sore hari ini. Kami dapat berkumpul bersama, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bahkan kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap perkataan kebenaran firman Tuhan yang baru saja kami dengar itu ya Bapa, tidak lalu begitu saja dari kehidupan kami, tetapi itu boleh menjadi satu pedoman atau satu patokan hidup yang baru, sehingga kami memulai kehidupan kami yang baru dengan hati yang baru, karena itulah yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami rindu mengerti akan kehendak Tuhan, kami rindu memahami apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Bapa, biarlah hati yang baru itu terus kami miliki dalam kehidupan kami, sehingga dengan hati yang baru itu kami tetap dapat memandang Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Pada saat ini Tuhan, di kesempatan yang indah ini, kami mau berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Engkau melihat keberadaan bangsa kami. Sampai saat ini ada begitu banyak hal yang sudah terjadi. Dan sampai dengan saat ini segala sesuatu belum terselesaikan. Oleh sebab itu ya Bapa, dari tempat ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa-Mu terus berkarya di tengah-tengah bangsa ini. Engkau curahkan kasih-Mu di tengah-tengah bangsa ini ya Bapa. Berkati setiap pemimpin-pemimpin bangsa ini, agar mereka dapat mengambil satu keputusan-keputusan yang baik, dan keputusan itu dapat menyelesaikan atau dapat bermanfaat bagi bangsa ini ya Bapa. Kami percaya hanya Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu jauh dari apa yang dapat kami kerjakan ya Bapa. Biarlah bangsa dan negara kami ini terus ada dalam pemeliharaan Tuhan, terus ada dalam kasih Tuhan, karena kami percaya bangsa ini adalah bangsa yang Kau kasihi, dan itu tidak akan lalu begitu saja ya Bapa. Demikian juga setiap anak-anak Tuhan yang ada di tengah-tengah bangsa ini. Mari Bapa, Engkau berkati mereka semua. Lebih daripada itu ya Bapa, biarlah iman percaya itu terus ada dalam hati anak-anak Tuhan. Mereka terus memandang Tuhan, mereka terus memiliki harapan yang sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga di tengah-tengah keadaan yang sulit sekalipun mereka tidak lari undur jauh dari Tuhan, tetapi mereka terus menaruh harapan mereka kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan yang ada di sekitar kami ini, yang ada di Prigen Tretes Pandaan ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah gereja-gereja Tuhan yang ada di Pasuruan Barat ini, kami terus bersatu hati, bergandengan tangan untuk mengangkat tinggi panji Tuhan demi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan Laskar Kristus ya Tuhan. Kalau saat ini Kau memberikan kesempatan bagi kami untuk dapat berkumpul, mari Bapa, Engkau melihat setiap keberadaan hidup kami masing-masing. Sebagai manusia kami terbatas adanya ya Tuhan. Kami tidak tahu pergumulan satu dengan yang lain, tapi kami yakin dan percaya ya Tuhan, saat ini kami semua terbuka di hadapan hadirat-Mu. Engkau tahu persis setiap keberadaan hidup kami ya Bapa. Oleh sebab itu ya Tuhan, saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari Tuhan, Engkau kuasai setiap kami, pribadi lepas pribadi yang hadir pada saat ini ya Bapa. Mulai dari anak-anak, mari Tuhan Kau memberkati anak-anak ini ya Tuhan. Dalam masa-masa pendidikan mereka yang saat ini seolah-olah tertunda dan terhalang, tapi kami tetap yakin dan percaya Engkau tetap memberikan masa depan yang indah bagi anak-anak kami. Dalam pendidikan mereka Engkau berikan kecerdasan bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap dapat mengikuti pendidikan mereka sampai pada normalnya nanti ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa buat para orang tua yang hadir pada saat ini, sebagai suami, sebagai istri. Mari Tuhan Kau tetap menolong kami. Berikanlah kepada kami hati yang mengasihi Engkau Tuhan, sehingga kami terus bersama-sama bergandengan tangan, menyatukan hati kami untuk terus memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami yakin dan percaya apapun kondisi hidup kami saat ini, Engkau tahu ya Tuhan.
Kalau ada di antara kami yang sakit, mari Tuhan Engkau jamah kami semua dalam nama Yesus. Ketika kami pulang meninggalkan tempat ini, kami akan pulang dengan kesembuhan yang daripada-Mu ya Tuhan. Kalau ada di antara kami yang mengalami pergumulan hidup, mengalami beban berat karena sosial kondisi yang ada di sekitar kami, mari Tuhan mampukan kami, buka jalan bagi kami ya Tuhan, sehingga kami dapat menyelesaikan setiap permasalahan hidup yang ada dengan hati yang terus percaya dan berharap bersandar sepenuhnya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Rencana-rencana pelayanan ke depan bagi Laskar Kristus Ministry ini kami tetap serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Kami tidak mau hanya sekedar berkumpul ya Tuhan, tapi kami mau mengerjakan sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Biarlah lewat kehidupan kami ini, perkumpulan kami ini ya Tuhan, kami boleh membawa orang-orang yang ada di sekitar kami untuk percaya dan sepenuhnya berharap kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami menyerahkan perkumpulan kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Engkau terus berkarya dan memakai setiap pribadi kami untuk mengerti dan memahami apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Lebih daripada itu ya Tuhan, biarlah hati yang baru itu ada dalam kehidupan kami, sehingga dengan hati yang baru kami dapat mengerjakan sesuatu lebih dari yang apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Bapak, kami juga berdoa menyerahkan saudara-saudara kami yang tidak bisa bergabung, mereka yang bisa juga menyaksikan, mengikuti dengan live streaming, buat berkati. Amin. Mereka yang saat ini bergabung dengan acara ini melalui online, baik itu Saudara Janes dan juga Ibu Vivi, berkatilah Tuhan itu mereka. Demikian juga kami berdoa untuk yang lain yang belum bisa bersama-sama kami, yang hari ini tidak bisa hadir. Engkau tetap melawat dan menjamah mereka. Engkau tahu hati mereka, Engkau menyayangi juga mereka dalam segala hal yang dikerjakan. Mari Tuhan, Kau yang buat mereka berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap staf yang ada di Bukit Dua Immanuel ini. Tuhan juga berkati mereka. Kami percaya Engkau menyayangi dan mengasihi mereka. Dan biarlah tempat ini adalah tempat yang boleh dipergunakan untuk terus memuliakan Tuhan. Amin. Bahkan semua pribadi yang hari ini sudah boleh hadir ya Tuhan. Engkau tahu mereka semuanya, segala jerih lelah, pengorbanan mereka masing-masing. Mari Tuhan tetap melimpahi dengan berkat yang luar biasa. Terlebih pula hamba-Mu Ibu Desi yang hari ini juga sudah menyampaikan firman-Mu, kuat kuasa dan wibawa-Mu, urapan-Mu terus turun atas hamba-Mu ini. Pemakaian Tuhan atas hamba-Mu semakin luar biasa. Dimanapun hamba-Mu ini boleh berada, memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada, Engkau selalu mengasihi kami. Dan biarlah saat ini Tuhan, Engkau sendiri yang akan pakai kami, karena kami tergabung dalam komunitas ini, karena kami rindu hidup kami berubah menjadi lebih baik, dan kami menjadi berkat di mana gereja kami berada, komunitas kami dalam bergereja berada, kami semua bisa menjadi berkat dimanapun kami bergereja. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh luar biasa, dan biarlah nama-Mu yang kami puji, nama-Mu yang kami sembah. Mari kita angkat tangan kita. Dengan mengangkat tangan kami Tuhan, kami berserah kepada-Mu. Kami menyatakan untuk terus mengandalkan Tuhan dan menaruh harap kami hanya kepada Tuhan. Di saat situasi gejolak ekonomi yang terjadi di sekitaran kami menyadari kami pun tidak bisa menghindar dari hal tersebut. Namun kami punya Engkau Tuhan, Allah yang mampu, Allah yang sanggup. Engkau mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kami percaya Engkau tidak mungkin mengecewakan kami semua. Engkau tidak mungkin mempermalukan kami semua. Inilah penyerahan hidup kami kepada-Mu Tuhan. Baik pribadi kami, keluarga kami, bahkan pelayanan-pelayanan kami, kehidupan kami setiap hari, kami berserah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat anugerah damai dan sejahtera daripada Allah Bapa,
cinta kasih daripada penebusan Kristus, pimpinan penyertaan, penghiburan pengajaran dalam kuat kuasa Roh-Nya yang kudus, turun atas hidupmu mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Dan terimalah akan seluruh berkat itu hanya di dalam satu nama, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita sebentar akan memberikan